Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad wafaqa lil ilmi khairal khalqi wal tuqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah para jamaah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan sehingga bisa melakukan aktivitas pada malam hari dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tetap kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, berharap kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Pada malam hari ini kita melanjutkan tentang sirah Nabi, tentang sifat-sifat Nabi. Seingat kita dulu, panjenengan saya kalau belajar sifat Nabi ada berapa, Pak? Ada 4 ya. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Okay. Sejatinya kalau kita berangkat pada itu, ternyata itu yang sifat dasar yang harus kita pahami. Ternyata sifatnya Nabi ini lebih dari 4, Pak. Nabi karena sebagai uswatun hasanah itu ada sifat asasi Nabi dan juga ada Nabi sebagai uswatun hasanah. Sifat asasi itu adalah sifat ini haknya Nabi, maksudnya sebagai manusia. Nanti ada sifat sebagai Rasul, ada sifat sebagai manusia. Dan itu nanti bisa kita samakan dengan diri kita, sama. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat yang luar biasa. Yang pertama ada sifat basyariyah, sifat manusia, sifat ismah yang maknanya adalah Nabi ini terjaga. Ada sifat sidik, yaitu Nabi selalu benar. Fatonah, Nabi seorang yang cerdas. Al-amanah, Nabi dapat dipercaya. At-tabligh, Nabi berdakwah. Al-iltizam, Nabi orang yang istiqomah. Tidak seperti kita kadang Senin kadang Kemis gitu, Pak. Nabi ini istiqomah gitu. Dan di sini ala khuluqin adzim, sifat keagungan Nabi semuanya itu. Maka dari itu akhlaknya Nabi adalah Al-Qur'an. Sehingga memang karena Nabi ini Al-Quran, maka Nabi ini sebagai uswatun hasanah. Nah, dari sifat-sifat ini mari kita jelaskan satu persatu. Bapak Ibu sekalian, para jamaah, di kalangan basariyah atau sifat manusia, di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 110, Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Qul, katakan Muhammad, innama ana basarun. Innama ini kalau kita belajar bahasa Arab, Bapak Ibu, itu namanya adat qasar. Adat qasar itu apa? Untuk meringkas. Maknanya meringkas itu begini. Innamal mu'minuna ikhwah, kan itu.
Sesungguhnya setiap mukmin itu saudara. Ini asalnya orang mukmin ini pecah, Pak. Tidak bersaudara, rami. Mungkin bahasanya keputih ini gegeran aja gitu mungkin. Akhirnya didekrit oleh Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwah. Setiap mukmin pokoknya ngaku iman kepada Allah itu harus saudara. Itu meringkas. Nah, ini dikatakan innama ana basarun. Ngeringkas. Hei sahabat, hei teman-teman, hei umatku, ana basarun. Saya ini manusia. Mislukum menyamai kalian semua, podo, sama. Yuha ilayya, yang mana saya ini diberikan wahyu, annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Jadi Tuhannya kita, Tuhannya Nabi Muhammad itu sama dengan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau dikatakan begini, Pak, saya tanya ya, kira-kira jenengan ditanya begini, Tuhannya umat Islam ini Allah, kalau Tuhannya umat Kristen Yesus, Tuhannya Buddha tidak apa lah ya, dalam Sabuddha dan utama itu saya tidak hafal juga. Hindu Sang Hyang Widi, yang umpamanya begitu. Itu kalau kita dijawab begitu, Pak, itu salah. Loh, maksudnya apa? Kalau ini dikatakan begini, Tuhannya umat Islam Allah, Kristen, Hindu, Buddha juga Allah. Dalilnya alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Berarti semuanya kepada Allah. Maka karena Nabi sudah mengatakan begitu, sesuai dengan salah satu hikmah diutusnya Nabi, Nabi sebagai model pelaksanaan agama pada seluruh sisinya. Jadi karena memang Nabi ini oleh Allah diciptakan sebagai model, maka modelnya itu juga dari manusia. Kalau modelnya dari sebangsa malaikat, wah ndak ketemu, Pak. Malaikat, jin dimensinya dimensi 2, manusia dimensi 3. Nah, dimensi 2 dengan 3 mboten ketemu. Kalau dimensi 2 dan 3 ndak ketemu, lek Nabi menyampaikan ayo sholat, makhluknya tidak ada, kira-kira gimana, Pak? Wong jenengan saya itu lek sholat tahajud malam, di belakang itu kan kayak ada yang buntuti, Bu. Ibu-ibu bapak pernah enggak? Kayak ada yang jadi makmum, kira-kira begitu. Itu lek jenengan walabdolin dijawab amin. Nah, enggak usah lari, enggak usah melayu. Bisa jadi itu memang malaikat yang kepingin berjamaah dengan jenengan. Oh, hamba Allah yang namanya ini rajin tahajud, aku tak melok. Nah, maknanya kalau Nabi ini tidak manusia, yaitu lari tadi. Dia ngomong ikro, ndak kata orangi lari. Nah, itu diantaranya. Mungkin kita ini kadang masuk rumah yang kosong, bunyi assalamualaikum, nah, ada yang jawab waalaikumsalam sudah jingkat itu. Itu diantaranya kita begitu. Manusia, Pak. Maka menjadi salah satu yang dipermasalahkan orang kafir itu adalah di dalam surat Al-Isra ayat 95. Kul laukana fil ardi malaikatun yamsuna mutmainina lanazzalna alaihim minas sama'i malakan rasulah. Kul, katakan Muhammad, kalau seandainya malaikat-malaikat yang berjalan sebagai penghuni di bumi, pasti kami turunkan dari langit kepada mereka malaikat menjadi rasul. Lek makhluk di bumi ini malaikat, makhluk di bumi ini para jin, maka rasul yang Allah turunkan juga dari kalangan malaikat atau jin.
Karena kita ini untuk manusia, ya cukup dari kalangan manusia. Berarti ada orang mengatakan itu lek nabi, kan gak podo dengan kita. Kira-kira ndak podonya di mana, Pak? Sama-sama manusia. Lek ada orang mengatakan iku lek nabi, justru nabi itu sebagai model dari manusia. Jadi ada orang ngomong itu lek nabi, berarti dia itu ndak mikir. Ndak mikirnya apa? Lah kira-kira nabi ini malaikat atau apa? Atau jin? Kan bukan. Justru nabi diturunkan memang sebagai model supaya kita mengikuti nabi. Maka ini Pak Bu, nabi juga bisa bersedih. Nah, ini sifat manusia. Namun beliau bersabar. Jadi jenengan saya itu boleh sedih, ditinggal orang tua, ditinggal saudara, ditinggal anak, ditinggal mungkin istri ditinggal suami, sedih boleh, tapi tetap sabar. Manusia itu pasti ada perjumpaan, pasti juga ada perpisahan, harus sabar. Nabi juga bahagia dan senang, namun tidak berlebih-lebihan dalam menampakkannya. Nabi itu juga senang, Pak. Senangnya Pak ketika Khalifah Umar masuk Islam, ketika orang berduyun-duyun masuk Islam, itu senang. Tapi tidak hura-hura. Senang-senang saja biasa, tapi tidak usah terlalu berlebihan. Kita boleh panjang umur, umpamanya terus kemudian ulang tahun barang, itu terlalu berlebihan. Innal mubadirina kanu ikhwana sayatin. Nah, sesungguhnya orang-orang yang berlebihan itu adalah temannya setan. Ya jangan berlebihan itu. Biasa saja. Tasyakuran, monggo enggak apa-apa, tapi jangan berlebihan. Nabi juga makan sebagaimana kita. Nah, Nabi juga makan, Pak. Makanya ada orang mengatakan Nabi itu tidak lapar, ya tidak mungkin. Nabi juga manusia. Nah, ini bedanya. Nabi juga minum sebagaimana kita. Minum. Nabi juga tidur sebagaimana kita. Iya, tidur. Meskipun ada yang mengatakan, loh tidurnya Nabi itu loh melek. Sing melek apanya? Mata hatinya. Beda melek meripatnya. Nabi tidur, Pak. Sampai sahabat itu tidak berani membangunkan ketika Nabi juga tidur. Lek umpamanya Nabi itu melek, umpamanya loh ya, itu mesti takon, lapo sahabat, kamu kok riwari tok. Kan mesti begitu. Tapi Nabi juga tidur sebagaimana manusia karena Nabi juga perlu istirahat. Makanya Nabi juga bukan robot, gerak kemana-mana kuat, hanya ganti baterai berangkat lagi. Nah, makanya Nabi itu juga pernah sakit ya karena sebagai manusia. Nabi juga mengunjungi pasar-pasar, lek kita seneng ke pasar lumrah manusia. Tapi lek bolak-balik ke pasar tidak ada tujuan, nah itu yang tidak boleh. Nang mall, sekarang pasarnya orang Surabaya kan mall. Ke mall boleh. Tapi ya jangan bendino ke mall. Kecuali punya toko di mall, tidak apa-apa. Kalau punya toko ya, kan beda, Pak. Kemudian Nabi juga memiliki anak sebagaimana kita. Nabi juga memiliki anak, sama. Nabi juga beristri, demikian seterusnya. Makanya ada orang ngomong aku gak mau nikah, berarti menyelisih Nabi. Loh, maksudnya begini, ada orang wis antipati, aku gak pokoknya aku gak nikah. Beda dengan ya Allah, ini kok belum ada pasangan yang datang ke saya, umpamanya begitu. Ini beda lagi, Pak. Tapi sudah dari awal tidak mau nikah, ini yang tidak boleh. Tapi kalau belum ada pasangan yang datang, ini beda. Nah, beda. Berarti ada niat untuk menikah, karena nikah itu sunnahnya Nabi. An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku. Jika ada orang yang benci dengan nikah, maka dia tidak termasuk
bagian dariku. Loh, itu hadis Nabi. Makanya Nabi juga menikah. Dalam tiap jejak Nabi yang beliau lakukan dan kehidupan sehari-hari menjadi teladan bagi kita. Andaikan yang diutus bukanlah seorang manusia, tapi malaikat, selamanya kita tidak akan mampu mengikuti. Bukankah malaikat tidak makan, minum, beristri dan lain-lain? Wis, tidak mampu, Pak. Kenapa tidak mampu? Ya kita ini bukan makomnya. Kalau malaikat itu tidak beristri, malaikat itu tidak makan, tidak minum, berarti kita pun tidak akan makan dan minum karena mengikuti malaikat. Dan ini tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena manusia itu mesti butuh makan, minum, butuh seneng-seneng. Makanya mohon maaf, kalau ada manusia yang baik, manusia itu baik, ngalah-ngalahi malaikat. Tapi kalau manusia itu rusak, juga ngalah-ngalahi setan. Imbang. Manusia itu kan karena punya hawa nafsu itu kan ada manusia. Nah, maka ketika itu terjadi, sifat manusia itu ada pada diri kita, sehingga Nabi pun juga mirip dengan kita. Berarti kita mengikuti Nabi ini sudah pas sebagai seorang manusia. Yang kedua, ada sifat Nabi yang namanya ismah. Maksudnya apa? Terpelihara dari dosa. Nabi itu tidak mungkin berdosa. Kenapa? Oleh Allah disucikan terus, dijaga. Bahasanya orang-orang dulu maksum. Nah, sifat ismah. Ismah itu masdar. Kalau maksum itu isim maf'ul, maksumun kang den rekso, kang den jogo. Tapi kalau ismah fi'latun, nah itu merupakan masdarnya. Apa itu? Adanya ijma', kesepakatan ulama bahwa Nabi terpelihara dari dosa. Bahkan sejak remaja Nabi sudah terpelihara. Mulai kecil Nabi ini sudah terjaga tidak berdosa, tidak melakukan dosa, dijaga betul oleh Allah. Nah, bedanya dengan kita, nah ini bedanya memang. Sifat ismah, sifat maksum khusus untuk Nabi, bukan untuk kita. Makanya ada orang mengatakan para kiai, para imam, para habib itu maksum, salah. Loh, kenapa? Khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khusus. Sehingga kalau kita ngomong khusus, dzurriyyahnya pun tidak masuk. Makanya ada ngomong para habib-habib itu maksum, salah. Nah, ini perlu dipahami. Jika ada orang mengatakan begitu, tidak bisa. Khusus. Makanya ada sifat manusia umum, sifat khusus untuk Nabi itu ada. Jika pun terlihat kasat mata berbuat salah, maka ada hikmah besar di sebaliknya dengan pelurusannya. Misalnya dengan turunnya ayat karena yang tertahan di langit dunia sebelum kejadian tersebut, yaitu di dalam Al-Quran dijelaskan, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardota azwajika wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Menghalalkan yang memang Allah halalkan, Nabi pun juga pernah melakukan itu. Karena apa? Ini bukan Nabi kok salah, tetapi sebagai pelajaran. Nah ini Pak. Jadi jangan mengatakan, loh Nabi itu loh pernah salah. Iya, sebagai manusia. Tapi Nabi itu memang disetel oleh Allah salah supaya jadi pelajaran. Nek kita ini tidak disetel. Kenapa? Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Manusia itu dikasih ilham mana yang baik, mana yang tidak baik. Nek kita salah, namanya pelanggaran. Bukan kok kita ini ndak, tapi pelanggaran. Kita pelanggaran. Nek Nabi salah, oleh Allah disetel begitu untuk hikmah, pelajaran-pelajaran bagi kita. Nah itu bedanya. Nek kita salah, memang manusia kita salah. Yang kedua, memang manusia itu kadang nerobos salah. Innal insana lirabbihi lakanud.
Wa innahu ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya manusia itu banyak berdusta kepada Allah dan manusia itu tahu, sadar kalau dia salah. Makanya ada orang ngomong aku khilaf. Khilaf kok bendino, ini tidak mungkin. Tapi khilaf sekali-kali khilaf, umpamanya khilaf itu tiba-tiba ada cewek lewat pakai hotpen, naik sepeda motor, ngelewat di depannya, seret. Kita melihat, oh itu namanya khilaf. Tapi khilaf terus-terusan ini beda lagi. Itu namanya apa itu? Ya bahasanya orang-orang itu eman. Nanti eman tidak dilihat. Ya. Nanti antara iman dengan eman ini selisihnya tipis. Ya, kalau iman itu ya sekali lihat terus kedip, paling tidak itu kedip atau mungkin melihat yang lain. Tapi kalau eman tidak kedip-kedip, itu bedanya. Pelurusan tersebut menunjukkan adanya penjagaan. Nah, berarti diluruskan oleh Allah tadi ada hikmah, ada pelajaran sebagai bentuk penjagaan kepada Nabi. Ini namanya sifat ismah, terpelihara. Berikutnya Pak Bu, ini yang kita dengarkan, maksudnya yang kita pelajari mulai kecil. Sifat sidik, beliau tidak pernah berdusta walau saat canda, tidak pernah berdusta. Contoh, ada seorang nenek datang ke Nabi, ya Rasulullah, nggih Mbah, besok ikut tirose, bahasa Jawa nggih, biasanya bahasa Arab kan Pak. Tirose jenengan sanjang teng kanca-kanca, benjing niku ning ngene swarga mboten wonten tiyang tuwek kaya kula niki. Lho nggih Mbah, mboten wonten. Waduh. Terus pundi kula niki? Nangis. Nabi senyum. Nggih Mbah. Benjing niku mboten wonten. Benjing niku jenengan wajahe. Jenengan sakniki umure 71, besok masuk surga umure ganti diwalik 17. Nah, itu bedanya itu, Pak. Makanya Mbah mboten wonten tiyang tuwek. Nah, berarti balik Pak. Makanya kita ini tidak usah khawatir. Terus benjing niku, yes, Nabi itu kalau bercanda itu begitu Pak, tapi tidak berdusta. Bahkan sejak sebelum bid'ah dikenal sebagai Shadiqul Amin, beliau dewasa, disebutkan dalam Al-Quran. Karena memang ketika Nabi itu menyampaikan apapun, orang Arab ini terpesona dengan Nabi karena kejujurannya, kebenarannya tadi. Umpama janjian ya tidak mengingkari, tepat. Sehingga orang-orang Arab itu senang dengan Nabi. Kemudian orang Quraisy pun mengakui saat dakwah di Bukit Sofa, mengakui Nabi ini jujur, tidak berbohong. Nabi bahkan tidak berdusta pada kegiatan mata-mata. Dulu Nabi begini Pak, perjanjian Hudaibiyah, Muhammad, orang yang dari Mekah kalau ke Madinah jangan ditahan, biarkan balik ke Mekah. Tapi orang Madinah ke Mekah, Muhammad, tidak boleh pulang. Setuju tidak? Khalifah Umar getem-getem, kurang ajar ya, golek enake mungkin. Tapi kalau Nabi Muhammad, oke, salaman. Akhirnya bebas. Padahal Khalifah Umar, loh kok enak Nabi? Dari Madinah ke Mekah kok tidak boleh, Mekah ke Madinah kok boleh-boleh. Nabi pertama juga merenung, tapi Nabi dapat wahyu. Yang dari Madinah ke Mekah berarti gak loyal. Wis ben balik rono ndak apa-apa. Tapi dari Mekah ke Madinah beno, dia jadi mata-mata kita, mata-mata. Tapi lek balik dia akan cerita, wong Islam itu wapi ternyata. Ini sebagai dakwah. Loh, ini lek nurut matematika kita rugi Pak ya. Kita ke sana berkurang, mereka tetap. Tapi di balik itu semua ada ilmu. Kalau orang dari Mekah datang ke Madinah, kemudian dia kembali ke Mekah, dia akan cerita, oh wong Islam itu apik. Aku ya difasilitasi, diapakan semua ya
Lah berarti wong Islam itu ndak salah. Termasuk sekarang ini dunia melek gara-gara wong Islam itu apik, ndak pernah nyerang dulu tapi diserang terlebih dahulu. Iran ya ndak pernah nyerang tapi diserang dulu. Nah begini nih Pak. Oh, dunia ngerti wong Islam itu ndak pernah memulai. Ya, makanya termasuk lagunya Rhoma Irama, kau yang mulai, nah, kau yang harus mengakhiri gitu. Nah, bukan berarti begitu. Nabi bahkan tidak berdusta dalam kerlingan mata. Nabi ketika menangis pun tetap tidak pernah berdusta. Kadang-kadang ketemu musuh itu Nabi disegani karena tidak pernah berdusta. Bahkan diakui oleh orang-orang yang memusuhi, Muhammad itu nggak bisa dusta. Sampai dikasih uang, dikasih kedudukan, dikasih wanita. Akhirnya orang-orang menyimpulkan Nabi Muhammad itu situ kuncinya. Dibunuh. Dibunuh baru. Nah, karena tidak bisa memadamkan Nabi ini. Itu sifat ketiga. Sifat keempat, al-fatonah. Nabi ini memiliki sifat cerdas. Jadi jangan mengatakan umi. Uminya Nabi itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis tok. Wonten tok ini Pak. Tidak bisa baca, tidak bisa nulis saja. Tapi untuk yang lain Nabi cerdas. Nabi top. Diplomasinya bagus, kecerdasannya bagus. Nah, itu Nabi Muhammad memiliki sifat fatonah. Kecerdasan Nabi terlihat pada banyak peristiwa, seperti satu, pengembalian Hajar Aswad saat renovasi Ka'bah. Ka'bah direnovasi, penempatan Hajar Aswad, Nabi menempatkan ide yang cemerlang. Apa itu? Semua rebutan pengen ngangkat. Maka ketika itu Nabi ngomong, wis ngene, sapa wonge sing teko isuk dhewe, maka dia yang berhak mengangkat Hajar Aswad. Setuju? Setuju. Loh ternyata Pak, dari sekian banyak kafilah-kafilah itu keturun kabeh Pak. Ini kita tidak ada skenario yang tidak bisa Pak. Kayak kita ini janji, yo semen isuk yo ya. Ternyata ngeledek ketiduran bapaknya begitu. Itu begitu. Sehingga Nabi pun menang, Nabi yang datang pertama kali. Kemudian semua datang pengen ngangkat, Nabi buka serban, wis diangkat bareng-bareng. Nah, ini yang menjadikan Nabi itu banyak orang top Nabi. Memulai dakwah di Makkah dengan siri, pelan-pelan. Wis tidak usah pamer-pamer, tidak usah pelan-pelan. Itu tidak cerdas, tidak mungkin pelan-pelan. Membuka peluang sebagai sahabat hijrah ke Habasyah, itu juga merupakan pelan-pelan. Kecerdasan Nabi. Karena apa? Bergabung dengan para sahabat yang lain. Pengaturan strategi saat hijrah ke Madinah, Nabi itu piawai betul Pak. Meskipun musuh sudah meneropong, tapi Nabi ini betul-betul cerdas, menyikapinya bagaimana dan sebagainya. Termasuk kepiawaian Nabi melihat kemampuan orang dan menugaskannya dengan kafaahnya, kemampuannya. Iki sapa iki? Oh, ahli pedang, Sayyidina Ali. Iki sapa iki? Gulat, iki Khalifah Umar. Dibagi-bagi pasukan panah, pasukan ini berkuda begini. Nabi punya kecerdasan memasang orang. Inilah tidak punya kepemimpinan Pak. Masang orang ini tidak gampang. Orang senengane nang lapangan disuruh jadi administrasi, tidak bisa. Nah Nabi itu piawai. Kemampuan Nabi memimpin para sahabat yang terkenal cerdas, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain-lain. Jadi Nabi itu punya kecerdasan yang tidak dimiliki siapapun. Kenapa? Karena memang Nabi dapat wahyu yang luar biasa. Berikutnya, Nabi ini amanah. Dikenal sebagai Al-Amin sebelum bid'ah diutus, mulai kecil. Sebelum menikah, berdagang ke Syam, Khadijah sampai berani membayar Nabi 2 kali lipat. Kenapa 2 kali lipat? Nabi dapat satu Nabi itu podo sama karyawan 5. Jadi ngingoni karyawan 5. Sebenarnya satu Nabi aja cukup. Nah, sekarang itu begitu. Sehingga bayar double 2 kali lipat itu boleh. Mudah. Quraisy tetap menitipkan barang berharga kepada Nabi walau mereka mengingkari beliau.
Urusan agama beda. Urusan dagang Nabi dipercaya. Orang-orang Yahudi ini pinter mang. Lek urusan dagang nitip, tapi lek urusan agama engko dhisik. Lah itu coba. Ndak orang ndak pinter. Kemudian Heraklius, Raja Heraklius pun bersaksi bahwa amanah ini adalah salah satu yang diperintahkan oleh Nabi. Tentu Heraklius pun juga akan mengikuti Nabi. Kenapa itu? Dia masuk Islam. Akhirnya begitu, Pak. Beliau melaksanakan seluruh amanah dari yang terkecil hingga yang terbesar. Memang amanah ini berat, jadi harus dipikul dengan luar biasa. Sifat berikutnya Nabi ini tabligh, menyampaikan. Salah satu tugas utama Nabi dan Rasul adalah dakwah tabligh. Nah, Bapak Ibu, jenengan saya ini juga sama, punya sifat tabligh. Tidak harus ustadz kiai, semuanya ini kena. Siapa yang didakwai? Orang di sekeliling kita yang bisa kita dakwai. Kalau suami ke istrinya, kalau istri ya ke suaminya, dan seterusnya, anak-anak dan sebagainya. Nabi selalu menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah, walau konsekuensinya berat. Nabi selalu memanfaatkan peluang dakwah dan tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk menyampaikan pesan dakwah. Nah, panjenengan saya dimanapun, contoh pertemuan reuni umpamanya, entah itu reuni SD, SMP, SMA atau kuliah reuni, tugas jenengan ngajak begitu. Memang sekarang ini zaman ini reuni zaman joget kabeh. Nah, ini coba kita pun juga hati-hati. Meskipun sakjane joget apa gak oleh. Joget apa ndak oleh, Pak? Dalam? Oke. Dan mau saniki itu joget saya. Sekarang ini, pokoknya ndak joget ndak sip katanya. Ya monggo, ini konsekuensinya berat, ya. Nabi menyampaikan seluruh ayat yang diturunkan Allah walau berisikan teguran kepada beliau. Nabi itu menyampaikan ayat meskipun Nabi ditegur oleh Allah. Tentang apa? Surat Abasa wa tawalla anja'ul a'ma. Ada orang buta datang ke Nabi. Nabi disampaikan, Nabi Muhammad, lapo wong buta mbok tolak. Dia datang kepada kamu itu kepingin berubah, kok mbok tolak? Karena Nabi itu kepingin, Pak, yang datang raja, bukan orang buta. Lek orang buta ini kan dianggap remeh, tapi lek raja pengaruhnya besar. Dalam sisi manusia Nabi tidak salah, tapi dalam sisi Allah yang sifatnya itu untuk memberi hidayah, siapapun yang datang diterima dengan lapang dada. Itu yang penting. Jadi jenengan saya itu datang siapapun yang niatnya untuk pengen baik, diterima. Niatnya pengen baik, nah niatnya tidak baik ya jangan. Berikutnya, Pak, Bu, Nabi ini punya sifat komitmen, istiqomah. Ini komitmen itu istiqomah. Al-iltizam al-kamil, kesempurnaan. Iltizam dalam penghambaan, ibadah, dakwah dan jihad. Nabi itu, Pak, tidak pernah mutung terus. Nah, kita ini saya punya mutung, diseneni mutung, dirasani mutung, ya, diomeli mutung. Nah, itu kita punya sifat mutung. Tapi Nabi tidak pernah. Coba Nabi itu lihat cucunya dipenggal, ini semua dibuat mainan, rasanya kan marah. Tapi Nabi itulah tidak mutung. Mungkin kita didandani, kau macam-macam keluargamu, anakmu tak pateni kabeh, wedi mungkin kita. Tapi kalau Nabi mati itu wis biasa, taruhan. Makanya kita ini ketemu dengan keluarga kita yang ngomong, kita ini berjuang, mati sekarang, besok, lusa sama. Itu perjuangan. Itu diantaranya kita semua. Tekanan demi tekanan dihadapi Nabi, namun tidak menggoyahkan komitmen dakwah beliau. Tetap maju tak gentar membela Al-Quran, bukan maju tak gentar membela yang bayar, bukan. Nanti kan kadang-kadang sekarang orangnya begitu, maju tak gentar membela yang bayar. Nah, kita tidak boleh maju tak gentar membela Al-Quran, itu yang penting. Begitu pula godaan dunia, tawaran manis kafir Quraisy tak mampu membeli dakwah dan akhirat dari beliau. Sehingga beliau menyampaikan, ya ummu, wallahi
law wada'u as-samsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadal amr hatta yudhirahullahu au ahlika fihi ma taraktuhu. Nabi menyampaikan, wahai paman, demi Allah, ini menyampaikan pada paman-pamannya Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Itu masih paman ya Pak. Jika matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri, dan itu menjadikan saya ini berat ya, perintah-perintah itu, maka kami tidak akan meninggalkannya sampai pada binasa pun kami akan melaksanakan itu. Maknanya apa? Nabi Muhammad tidak bisa dibeli Pak, sedikit pun tidak bisa dibeli. Karena bagaimanapun Pak, kita ini sekarang mohon maaf sekali, berat. Maaf, biasanya kalau ceramah, ngaji umpamanya itu, ngisi-ngisi pengajian, paling banter itu mungkin 500, 1 juta, buanter mana 2 juta. Itu lek jenengan 1 juta, besok diganti amplopnya 100 juta umpamanya. Kira-kira jenengan itu lek jadi ustad mangke lek ngomong pun kenceng-kenceng nggih, ngaten. Nanti ngomong enggak sida kenceng. Ustad nggih, wonten nomor rekening. Oh nggih, nomor rekening. Mungkin mripate enggak pakai kacamata, Pak. Ya. Nole niku 8. Iki nole kok ngene. 8 itu biasanya kan di belakang koma 00 begini rupiah. Itu nolnya 2 di depan. Ini enggak salah ini. Akhirnya apa? Ceramahnya tidak beres. Makanya tadi akhirnya goyah. Lah Nabi tidak begitu. Dikasih berapapun, itu. Ustadz niki wonten BPKB mobil dengan pundut mobil teng mriku teng ajeng. Nek mobile Mercy lah Pak, minimal gitu ya. Tapi kan kita ini kadang tidak begitu. Makanya maaf susah. Kita ini kalau dibeli ini susah. Saksi saja, saksi. Saya itu ikut di pengadilan agama. Saksi ini tidak kenal, tidak opos, berani bersaksi coba. Ternyata apa? Dapat uang saku. Engko ngomong nang pengadilan iki uange. Diteplok begitu tok ngomong saya bersaksi. Ini begini. Untung hakimnya itu cerdas. Loh Pak, sampean kenal Bapak ini berapa tahun? 3 tahun. Padahal 3 menit itu tadi, 3 tahun. Terus mbak ibu ini ya enggak kenal. Ibu itu nikahnya seberang tahun? Enggak tahu Pak. Wong sampean 3 tahun, iki lho kasusnya wis 6 tahun. Lho kok iso sampean saksi 3 tahun iki lho. Untung lho hakimnya pinter itu Pak. Hakimnya enggak pinter no ya dibujuki sama saksi ini. Berarti kamu saksimu palsu. Wong kasus ini sudah 6 tahun yang lalu kok kamu kenali sik 3 tahun. Berarti kamu saksimu tadi itu bujuk. Iya, akhirnya enggak berani Pak, balik. Untung hakimnya pinter itu. Nah saya di dalamnya itu ya mesem tok. Iki lak wong warung ngarep di pengadilan dipacaki dikelambeni lah, kurang ajar itu. Saya kan kebetulan makan siang di warung depan. Iki lak sing dodol nang warung Pak. Untuk diangkat jadikan saksi Pak. Ya biasa lek ngedoli orang itu kan dapat mungkin 50.000. Nah, itu dapat 500.000 kan seneng Pak. 50.000 jualan mulai pagi sampai sore. Nah, lek dia itu dapat saksi tadi 500.000, ndak sampai sak sore. Mek sedilut tok. Milih pundi, Pak? Ini lek orang manusia itu milih sing 500 kan, Pak. Tapi karena memiliki sifat nabi, jangan. Nah, ini namanya komitmen yang sempurna dalam kehidupan kita. Sehingga dakwah nabi itu, Pak, memerlukan iltizam, komitmen. Jadi kita ini juga sama harus punya komitmen. Berislam juga harus komitmen. Akan tetapi karena jalan dakwah itu satu panjang jalan. Sedikit orang yang mau mengemban, sedikit. Banyak cobaannya. Makanya kadang gini, lek dadi wong apik itu gampang mati. Tirose begitu memang. Dadi tiang sae niku gampang mati. Loh kok bisa gampang mati ya? Memang wong baik itu gampang ngenes. Akhirnya cepat mati bahasanya begitu. Makanya jenengan saya ndak usah ngenes. Kenapa? Wong berdakwah itu biasa.
Lek dipaido orang biasa. Nabi dulu ndak terima dipaido, mau dibunuh. Lah kita ini lek dipaido kok mutung, jangan mutungan. Maka tidak sedikit yang berguguran di jalan dakwah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doanya, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan berikanlah karunia rahmat dari sisimu, karena sungguhnya Engkau lah yang memberi karunia. Nah ini doanya Pak. Jenengan lihat doa, jangan sampai tidak berdoa ini Bu Pak. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini jangan sampai. Kenapa? Ini menetapkan iman. Termasuk jenengan ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, ini juga termasuk. Nah, doa-doa yang begini ini perlu dipanjatkan. Karena manusia itu kadang isuk dele sore tempe. Itu manusia itu kadang begitu. Muslim taat di waktu pagi, sore mau maghrib maksiat. Bila perlu murtad, naudzubillah min dzalik. Ini jangan sampai. Karena kondisi-kondisi yang seperti ini yang benar. La'ala khuluqin adzim, akhlak yang agung itu yang dimiliki oleh Nabi. Nabi memiliki lafaz yang agung itu karena ayat ini turun, sehingga beliau mengumumkan di seluruh isinya tidak ada sirah melainkan kisah tentang makhluk yang agung ini. Maka Sayyidah Aisyah berkata, kana khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Tiap perkataan dan perbuatan Nabi bersumber pada Al-Quran. Dan beliau ini termasuk orang yang memahami tentang Al-Quran, sehingga Nabi itu termasuk generasi yang unik. Maka Bapak Ibu, uswatun hasanah, Nabi itu sebagai manusia tapi memiliki uswatun hasanah, karena Nabi itu sebagai apa? Contoh kita. Nek jenengan saya tidak boleh ngomong iku lek Nabi, mosok awak dhewe padha, ini salah. Justru Nabi ini ayo kita ikuti, insya Allah akan dimudahkan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.